Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah, para ummahat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk senantiasa berbenah diri dengan waktu-waktu yang Allah masih berikan kepada kita, yang kesempatan yang Allah berikan itu atau waktu yang Allah berikan kepada kita merupakan modal pokok kita untuk selalu berbenah, berbekal yang terbaik saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari Risalah Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, 10 kaidah dalam perkara tazkiyatun nafas. Jiwa dikatakan zakiyah itu yang kayak apa? Jiwa itu dikatakan zakiyah atau zakiyah, an-nafsu zakiyah, jiwa yang suci, yang bersih. Jiwa dikatakan zakiyah itu jiwa yang seperti apa? Ikhwan, Mas Lukas, jiwa dikatakan zakiyah itu jiwa yang seperti apa atau yang bagaimana, sehingga kita kembali ke asal pembicaraan kita adalah kaidah untuk memiliki jiwa yang zakiyah, jiwa yang bersih. Yang dimaksudkan jiwa yang zakiyah yang bagaimana atau yang seperti apa? Kira-kira aja nggak apa-apa. Salah nggak dosa, insyaallah. Gimana? Bertambah kebaikan. Gimana dek? Amin. Hah? Itu yang ikhlas. Wahyu. Gimana? Yang lain ya kawan, silakan bebas. Hati yang atau jiwa yang zakiyah, jiwa yang senantiasa tumbuh, berkembang, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita targetkan dengan memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang suci, kegiatannya dinamakan tazkiyatun nafas. Itu kegiatan amaliyah, upaya kita untuk membersihkan jiwa. Artinya jiwa yang zakiyah, jiwa yang tumbuh, berkembang, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, sehingga betul-betul jiwa itu makmur dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Jiwa yang subur, tumbuh, berkembang dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Makna zakah sendiri adalah yaitu tumbuh, berkembang, bertambah. Ini ziyadah, selalu dia bertambah, berkembang. Sebaliknya maka dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad
khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mereka membersihkan jiwanya, sehingga jiwanya itu bersih, lalu tumbuh berkembang kebaikan-kebaikan, sehingga menjadikan dia semakin baik, semakin tinggi, semakin mulia, semakin itu tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Karena kebaikannya semakin tumbuh, berkembang, semakin ini baik. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, celakalah atau rugilah orang yang mereka man dassaha, yang asalnya adalah ikhfa, yang semakin dia membuat tertenggelam, mendelep, tersembunyi. Kenapa? Karena melakukan berbagai macam kotoran-kotoran, maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran, yang itu akibatnya akan membuat dia semakin tenggelam sampai betul-betul dia hina di sisi Allah dan di sisi para hamba Allah atau di kalangan para manusia. Untuk mewujudkan tazkiyatun nafas itu ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dan telah kita lewati beberapa pelajarannya. Yang pertama adalah itu mewujudkan tauhid. Karena tauhidnya adalah akar daripada atau pondasi tazkiyatun nafas. Tidak akan mungkin terwujud tazkiyatun nufus tanpa orang dia berusaha untuk mewujudkan tauhid dalam dirinya. Karena lawan tauhid sendiri adalah syirik, dan syirik sendiri merupakan najis, sehingga orang yang mereka tidak berusaha mewujudkan tauhid, maka dia akan berlepotan dengan syirik, dengan najis dalam kehidupannya. Bagaimana dia akan bisa mewujudkan tazkiyatun nafas? Kemudian yang kedua, dan telah kita lewati juga, yaitu doa. Ini kuncinya tazkiyatun nafas. Kenapa kira-kira? Merojaah sebentar. Gimana? Karena segala kebaikan itu biadillah, di tangan Allah Ta'ala. Dan kita ini sekecil kebaikan apapun tidak akan bisa mewujudkan kecuali apabila ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tazkiyatun nafas adalah proyek besar, proyek yang sangat besar. Maka agar kita ditolong Allah, kuncinya adalah doa. Minta, ngerengek, sehingga Allah akan memberikan pada kita jiwa yang bersih dengan dimudahkannya kita melakukan amaliyah yang akan membuat jiwa kita bersih. Sehingga doa ini merupakan yang kunci. Dan kita tidak pernah bisa lepas dari Allah sekejap mata pun, atau sewalaupun sekejap mata, kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah mamba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Quran itu merupakan sumber tazkiyah. Apa maksudnya? Ikhwan, silahkan yang belum jawab. Mas Agung. Quran itu sumber tazkiyah atau maroji tazkiyah. Apa maksudnya? Dengan maksudnya gimana? Itu judulnya. Maksudnya penjelasannya gimana? Maksudnya? Iya, penjelasannya maksudnya. Jadi kan gimana? Gimana? Mengandung petunjuk. Karena Al-Quran penyembuh penyakit jiwa.
Ya, tanpa gerakan tazkiyatun nafs itu, tanpa Al-Quran tidak akan mungkin bisa mewujudkan tazkiyatun nafs. Yang paling tahu bagaimana jiwa itu menjadi bersih adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan Al-Quran adalah kitab panduan untuk melakukan tazkiyatun nafs. Sehingga tanpa Al-Quran, tanpa berpanduan dengan Quran, itu nggak akan pernah mungkin bisa mewujudkan tazkiyatun nafs. Antum bertazkiyatun nafs tapi referensinya filsafat Yunani, filsafat Persia. Antum mau melakukan tazkiyatun nafs tapi referensinya malah ajaran Sufi. Antum mau melakukan tazkiyatun nafs referensinya mamanya Darmo Gandul mamanya. Itu nggak akan mungkin bisa mewujudkan tazkiyatun nafs. Karena nggak akan mungkin memberikan panduan bagaimana mewujudkan tazkiyatun nufus yang benar. Yang keempat, ittihadul uswah wal qudwah. Untuk mewujudkan tazkiyatun nufus, kaidahnya itu harus punya teladan. Harus punya uswah, qudwah. Apa hubungannya dengan tazkiyatun nafs, ikhwan? Dengan pembahasan atau ini menjadi kaidah dalam mewujudkan tazkiyatun nafs. Gimana, Sugas? Iya, gimana? Yang paling ahli dalam teori dan praktek mewujudkan tazkiyatun nafs itu adalah al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah yang paling ahli, yang paling tahu tentang seluk-beluk, tentang pernak-pernik masalah jiwa, karena beliau dibimbing dengan wahyu Allah SWT, dan beliau telah mewujudkan praktek tazkiyatun nafs. Sehingga untuk mewujudkan tazkiyatun nafs kita membutuhkan mentor, karena setiap yang pengen sukses itu pasti dengan mentor dan harus pilih mentor yang tepat. Antum salah mentor, salah teladan, salah contoh, maka bisa tidak terwujud ini tazkiyatun nafs. Membuat martabak aja kursus sama ahli martabak, antum ngasih teori sendiri, ini resepnya, ini, jadinya dadaran telur. Enggak jadi martabak yang top. Yang kelima, tazkiyatun nafs takhliyah wa tahliyah. Apa maksudnya? Silakan Ikhwan. Tazkiyatun nafs itu diantara kaidahnya ini takhliyah wa tahliyah. Gimana? Jangan gerbang sendiri loh. Pripun, Pak? Terus gimana maksudnya? Mas Agung, saya kenal jenengi. Pak sebut. Silakan kawan yang lain. Beri penjelasan, Pak. Ya tidak akan terwujud hasil maksimal dalam tazkiyatun nafs kecuali kalau ada sekaligus gerakan pembersihan dulu. Untuk bisa tazkiyatun nafs seperti antum menanam benih yang diharapkan tumbuh berkembang bagus. Maka gerakan yang harus dilakukan diantaranya adalah pembersihan penyiapan lahan, pembersihan berbagai macam yang akan mengganggu tanaman ini,
Ibaratnya mau ngecat itu disosrok-sosrok dulu yang nggak layak, yang kotor, sehingga siap dicat baru dicat. Kalau tazkiyatun nafs nggak begitu, itu nggak akan menghasilkan tazkiyatun nafs yang bagus. Untuk orang bisa betul-betul jiwanya itu bersih, tumbuh, berkembang, kebaikan-kebaikan, itu harus dibersihkan dari maksiat-maksiat yang dilakukannya. Harus dihentikan, dia taubati maksiatnya, dihentikan, dia ibaratnya dia tanggalkan, dia sosrok, sehingga betul-betul jiwanya menjadi bersih untuk siap tumbuh, berkembang dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Ya kayak antum dari sawah, supaya periasnya itu maksimal gimana? Ya dicopoti pakan-pakan kotor, adus, resik, sabunan, kemudian baru berias. Masuk ke sawah langsung pakai jas, terus semprot minyak wangi. Ini nanti akan kurang maksimal atau tidak maksimal atau tidak menunjukkan hasil tazkiyatun nufus yang bagus. Yang keenam, ikhlaqul manafiq. Apa maksudnya yang keenam ini, ikhwan? Apa maksudnya yang keenam ini? Kaidah tazkiyah yang keenam adalah ikhlaqul manafiq. Menutup celah-celah kemaksiatan yang akan menjadikan manusia itu keluar dari area tazkiyah, menjauhkan dari perkara yang fadilah yang utama, dan akan menjatuhkan dia dalam perkara yang fadilah yang hina. Kalau antum pengen sukses tazkiyahnya, itu jangan coba-coba ngintip maksiat. Harus ditutup sehingga ibaratnya orang jalan itu lancar, enggak mingar-mingar. Ada celah maksiat diinjen, itu pasti akan masuk. Itu nanti melambatkan Anda berjalan atau bahkan menggagalkan perjalanan Anda. Antum mau umpamanya ke mana itu Bantul sana, ujung Bantul sana. Keanggri lewat mengamingu terus. Malah mampir, bisa melesek bablas, kemudian nggak sampai tujuan, akhirnya perjalanannya nggak lancar, paling nggak lancar, atau bahkan bisa kesendat dan bahkan boleh jadi gagal total, nggak sampai kepada tujuan. Sehingga kalau ingin betul tazkiyahnya sukses, itu semua celah-celah maksiat ditutup. Kalau bersamaan dengan Anda tazkiyah, tapi Anda membiarkan toleh terus dengan celah-celah maksiat, itu akan bisa menggagalkan ini proyek Anda di dalam mewujudkan tazkiyatun nafas. Sekarang kita masuk yang al-qaidatus sabi'ah. Kaidah yang ke-7. Tadzakurul maut wa liqa'illahi azza wa jal. Mengingat kematian dan mengingat saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cara upaya untuk bisa menumbuhkan yaitu atau bisa melancarkan proyek tazkiyatun nafas. Di antara kaidahnya harus banyak-banyak mengingat kematian dan membayangkan hari-hari saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini ikhwan berkaitan dengan tazkiyah, bahwa mengingat kematian dan mengingat hari-hari saat kita menghadap Allah itu akan menjadi energi besar yang kemudian menumbuhkan kita untuk semangat melakukan segala macam kebaikan-kebaikan. Dan akan menjadi kekuatan besar untuk kita meninggalkan segala kotoran-kotoran. Sehingga benar-benar jiwa kita akan tumbuh cepat berbagai macam kebaikan-kebaikan, amaliyah-amaliyah yang saleh, yang bagus. Sebaliknya,
betul-betul kotoran itu bisa cepat bersih. Dengan kita banyak-banyak mengingat kematian dan saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu dinamai para ulama dengan istilah nidaatur rahman li ahlil iman, panggilan Allah yang Maha Rahman kepada ahlul iman, orang yang hatinya telah terisi dengan keimanan, hatinya telah berhias dengan keimanan kepada Allah, sehingga tahu siapa itu Allah dan bagaimana harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang telah berhias dengan keimanan, yaitu iman kepada yaumul akhir, dia yakin akan ada kehidupan ba'dal mamat. Dan panggilan Allah seperti ini seakan-akan Allah ingatkan kepada kita, satu, wahai orang yang telah Allah berikan karunia yang terbesar dalam kehidupan ini, yaitu iman. Karena iman itu adalah nikmat spesial. Kalau dunia Allah berikan kepada siapapun yang telah sering kita sampaikan, tapi nikmat agama, nikmat iman hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Sehingga nikmatnya sangat besar, spesial. Karena kita masuk jannah hanya dengan iman. Yang kalau sampai kita tidak memiliki iman, maka tidak akan pernah kita masuk jannah. Dan kalau kita berada dalam suasana azab, alias kita tidak mendapatkan jannah, tebusan apapun yang Anda ini sajikan, yang akan Anda tebus dengan apapun dari perkara dunia ini, maka tidak akan bisa. Sehingga iman adalah nikmat khusus. Mau jadi melarat, mau jadi sugih, mau jadi apapun di dunia ini, kalau orang Allah berikan nikmat iman, itu hamba yang betul-betul Allah pilih. Walaupun imannya tingkat iman yang paling rendah. Karena mukmin itu ada bertingkat-tingkat. Ada yang mereka ini zalimul li nafsi, ada yang muqtasidun, ada sabiqun bil khairat. Ini semuanya dijanjikan jannah dengan kadar iman masing-masing. Dan tingkatan jannahnya sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan. Tapi mereka ini walaupun tingkatannya serendah apapun, selama memiliki iman, itu adalah diantara hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dan memang hanya orang mukmin yang akan siap untuk menyambut seruan-seruan Allah Ta'ala. Yang iman itu ketika meresap dalam hati orang, itu akan menghasilkan sifat asam wa ta'ah, ini ketunduk patuhan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsunya telah dikuasai oleh iman, sehingga hawa nafsunya akan selalu mengikuti tuntutan-tuntutan iman yang Allah katakan, innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, seakan-akan Allah ingatkan pula atau tegaskan pula, memang hanya orang mukmin yang hanya akan bisa merasakan manisnya, lezatnya memenuhi atau menyambut setiap panggilan Allah Ta'ala. Hanya orang yang betul-betul hatinya itu berhias dengan iman yang bisa merasakan lezatnya salat, puasa, zakat, haji, dan dalam memenuhi segala perintah Allah SWT. Karena orang mukmin itu orang yang memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman itu sangat amat besar kecintaannya kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
perintah untuk bertakwa kepada Allah 24 jam sampai kita nanti menghadap Allah, yaitu menjumpai kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang dalam ketakwaan kepada Allah adalah yaitu munculnya hati yang benar-benar mengagungkan Allah SWT. Dengan sebab dia mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, agama Allah, dan semua yang Allah agungkan akan diagungkan karena pengagungannya dia kepada Allah SWT. Wa ma yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati dia. Itu tanda dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia ada pengagungan terhadap yakni syiar agama Allah, risalah Allah. Sehingga walaupun kata Nabi at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, tetapi takwa itu pasti akan memberikan alamat atau akan menampakkan alamat-alamat ketakwaan. Dan alamat ketakwaan itu adalah dia menghiasi zahirnya dengan mengagungkan syiar agama Allah SWT. Sehingga betul-betul akan menjadi orang yang nampak bertakwa zahiran wa batinan. Saleh zahirnya dan saleh batinnya. Orang yang saleh batinnya pasti saleh zahirnya. Orang yang saleh zahirnya belum tentu dia saleh batinnya. Tapi kalau saleh batinnya pasti akan saleh zahirnya. Sehingga nggak bisa orang bilang, walaupun saya ini mendem kayak gini, saya itu bertakwa kepada Allah SWT. Nggak bisa. Walaupun saya cukur jenggot kayak gini, saya itu bertakwa kepada Allah, alhamdulillah ketakwaan saya masih utuh di dalam hati saya. Itu tidak nyambung. Karena kalau betul-betul hatinya bertakwa kepada Allah, pasti akan dia nampakkan dalam penampilan zahir. Walaupun penampilan zahir itu tidak menunjukkan hakikat yang ada di dalam hatinya. Kalau orang takwa itu mesti sholat. Tapi kalau orang sholat itu belum tentu bertakwa. Kalau orang takwa itu mesti ke masjid, tapi orang yang ke masjid itu belum tentu bertakwa. Gimana realitasnya kira-kira gimana? Belum tentu orang sholat itu bertakwa. Mosok ada orang nggak takwa sholat? Ada nggak? Ada. Contohnya orang pura-pura. Bentino pura-pura terus. Ya gampanglah orang munafik. Orang munafik ya sholat tiap hari, ikut Nabi, ikut sahabat, kelihatannya bareng-bareng. Ya tadi pura-pura. Dia menampakkan penampilan zahir tapi tidak ada dalam batinnya. Dalam batinnya beda dengan zahirnya. Sehingga apa yang dia nampakkan zahir itu tidak menunjukkan apa yang dalam hati dia. Demikian pula orang yang mereka nampaknya ke masjid. Belum tentu dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ada yang ke masjid, servis, sandal, sengapi, enti. Orang ke masjid, ya sebab mau cari masa kampanye. Regep, subuhan aja, sergep. Padahal biasanya nggak pernah ke masjid. Sehingga kalau orang yang mereka menampakkan secara zahir nilai ketakwaan, belum tentu itu menunjukkan ketakwaan dalam hati. Tapi kalau hatinya itu bertakwa, itu pasti dia akan menampakkan zahirnya sebagai orang yang bertakwa. Wal tangdur nafsun ma qaddamat liqad. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah dan hendaklah jiwa senantiasa memperhatikan apa yang telah lalu li ghaddin untuk hari esoknya. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengapit
perintah untuk muhasabah, wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad, itu perintah muhasabah, teliti. Hisab ulang, rekap ulang, lihat lagi, nadhar. Antum kalau mau kawin, itu ada acara namanya nadhar. Kalau nadhar itu gimana caranya? Gimana Lugas caranya nadhar? Sambil merem atau sambil kerip-kerip? Ya, nadhar itu melihat sing cetha sampai kemudian hatinya klek. Cocok. Sehingga lihatnya jelas, betul-betul teliti lihatnya itu. Demikian pula perhatikan jiwa kalian atau amal kalian, bekal kalian. Nadharlah, yaitu telitilah. Apa yang telah Anda lakukan dari kemarin-kemarin itu betul-betul benar-benar bekal yang akan bermanfaat enggak? Teliti lagi. Jangan sampai kelihatannya sudah mengumpulkan bekal banyak sak truk. Ternyata gombale mugi yo kabeh. Ra ono sing mutu. Sehingga ketika nanti di hadapan Allah ya hanya akan dibuang gitu aja karena ternyata bukan bekal yang betul-betul berkualitas. Ketakwaan itu adalah bagaimana dia lahir batinnya betul-betul dia mempersembahkan amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya teliti, cek ulang, jangan sampai datang kepada Allah tanpa bekal atau datang kepada Allah membawa bekal tapi ternyata bekalnya rusak semuanya karena dia tidak pernah teliti. Enggak pernah teliti. Tidak pernah dia cek lagi. Alhamdulillah, muhasabah ini diantara adalah obat pengendali nafsu. Nafsu kita ini, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kita ini senantiasa cenderung memerintahkan kepada keburukan. Sehingga orang yang muhasabah itu kayak partner usaha, yang partnernya itu dikenal pengkhianat. Sehingga perlu diteliti betul tiap hari, ya ini jangan sampai itu hasil usahanya, kongsinya itu hanya tertipu, tipuan-tipuan, sehingga malah bangkrut. Sehingga orang yang mereka muhasabah itu dalam meneliti amalnya lebih ketat dibandingkan dengan partner yang dia partner usahanya itu pengkhianat. Sehingga betul-betul dia cek, dia betul-betul teliti, sehingga amal yang dia menghadap Allah itu amal yang betul bermanfaat di sisi Allah atau berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketakwaannya yang perlu dicek terus. Makanya perintah muhasabah diapit dengan perintah takwa. Takwa yang pertama wattaqullaha, kemudian wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha diulangi lagi oleh Allah Ta'ala, itu menunjukkan bahwa bekal takwa ini supaya betul-betul diteliti lagi, karena ini bekal betul satu-satunya bekal yang nanti manfaat di sisi Allah Ta'ala. Fatasawwadu fa inna khairazadit taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akfiru dzikra hatimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Yang ketika kematian datang, yang membinasakan kelezatan Anda yang sedang berlezat-lezat dengan makanan, berlezat-lezat dengan jabatan, berlezat-lezat dengan istri, berlezat-lezat dengan dunia secara umum. Itu ketika al-maut datang, maka memutuskan semua kenikmatan-kenikmatan dia tentang dunia. Maka ingatlah, banyak-banyaklah mengingat penghancur kelezatan. Supaya tidak kebablasan di dalam
menikmati dunia yang membuat orang kemudian lupa apa yang mestinya dia persiapkan untuk kehidupan setelah di dunia ini. Yang Allah ingatkan, alhaakumut takatsur, perbanyak-banyakan telah membuat kalian lupa. Lupa terhadap Allah, lupa tentang agama Allah, lupa kalau mau mati, lupa tentang hari-hari setelah kematian dia, sehingga yang hanya dilihat tiap hari itu adalah dunianya. Sehingga nek merem ya turu, nek melek ya lihat dunianya. Dan itu tiap hari gitu terus, sampai membuat dia lupa segala-galanya. Perintah Nabi untuk banyak-banyak mengingat kematian ini bukan berarti justru membuat orang itu loyo, lesu, sehingga tidak produktif. Karena ada orang protes ketika dulu ada teman-teman membuat atau nulis buletin dengan tema mengingat kematian, ada orang kirim surat berlembar-lembar protes. Materi kayak gini itu hanya akan membuat orang fatalistis, akan pesimis, hidupnya nggak produktif. Intinya itu uripnya itu jadi ngelukru, nggak gairah. Itu kalau PKI iya, yang tidak punya keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Mati itu berarti segala-galanya, membuat orang cutel sehingga sudah tidak lagi berpikir untuk berbuat. Tapi kalau bagi seorang mukmin, mengingat kematian itu bahkan merupakan pendorong yang super, yang menjadikan seorang super produktif. Karena bekal untuk menghadapi hari setelah kematian itu adalah amal, kerja. Sehingga kalau dia banyak-banyak mengingat kematian, dia akan super produktif, akan sangat produktif, akan betul-betul sangat memanfaatkan waktu, jangan sampai ada waktu yang sia-sia, atau bahkan melakukan perbuatan yang membuat karya dia itu semuanya rusak. Justru kalau orang itu dia banyak mengingat kematian akan menjadi pemacu besar untuk dia memiliki semangat yang tinggi di dalam beramal. Maka justru dia kaitannya dengan tasghiyatun nafas, orang kalau nginget mati, dia akan betul-betul bersih-bersih diri sak resik-resiknya dan akan berhias diri sebagus-bagusnya. Kayak antum mau ngadep Sri Sultan, gimana? Koloran tok gitu? Ya pasti akan resik-resik adus, di resiki kabeh sawak, sing delik-delik wabeh diresiki sehingga bersih. Kemudian berhias sebagus-bagusnya, pakainya yang bagus. Itu udah menjadi perwatakan orang kalau dia akan bertemu dengan orang yang dia lebih muliakan, apalagi ini mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang kematian adalah pintu untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam At-Taqa beliau mengatakan man aktsara dzikral maut ukrima bitalat. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. 1, nasyatul ibadah. Semangat dalam beribadah. Apalagi memang ajaran kita mengajarkan untuk dalam beramal itu pertama bersegera, kedua bermentalnya itu mental pelomba. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Badiru bil a'mal,
Kata Nabi, segera kalian beramal. Lalu kata Allah, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah dalam rangka untuk meraih sukses akhirat, dia berlomba-lomba. Ini prinsip dalam beramal yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Untuk urusan kebaikan, segera dan semangat. Ihris alama yang fa'uk. Segera dan semangat. Dan tidak boleh malas. Kemudian mentalnya mental pelomba. Mental pelomba itu mental sang juara. Kalau sang juara, mental sang juara itu, kalau sudah mau deket finish gimana? Dodok, deprok, atau gimana? Tambah dia pacu, biar dia menjadi juara satu, meraih finishnya itu. Makanya kalau dalam kehidupan para salaf kita, di antara mereka mengatakan, umurku yang 80 tahun ini lebih semangat dalam belajar dibandingkan waktu aku masih umur belasan tahun. Tambah tua itu kalau dalam agama kita bukan tambah lesu, tapi tambah dia semangat. Karena dia tahu kalau sudah semakin tua ini ya mau nggak mau garis finishnya itu udah deket. Sehingga dia akan tambah berpacu untuk bagaimana sampai garis finish itu betul-betul maksimal. Apa yang dia hasilkan dari kehidupannya itu. Makanya orang-orang tua kita yang betul-betul orientasinya akhirat semangat-semangat. Walaupun udah tua semangat-semangat. Karena memang yang akan menjadi modal utama menghadap Allah ya amal dia. Dan dia tahu ini udah mau habis. Sehingga akan mengumpulkan antara kuantitas dan kualitas. Yang Nabi katakan sholli sholatam wadi. Kalau kamu pengen khusyuk sholatnya itu, sholatlah modelnya orang yang sudah mau mati. Udah mau berpisah. Enggak ada lagi sholat berikutnya. Itu pasti akan tampilkan sholat yang terbaik. Adzan dulu. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Kata Al-Imam At-Taqa, barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, maka satu, dia akan semangat beribadah. Kenapa? Karena dia tahu kematian itu datangnya mendadak, tiba-tiba, dan tidak memberikan sinyal-sinyal kematian, tidak ngasih tahu, dan tidak memberikan toleransi untuk mundur sesaat pun, sehingga orang yang sadar persis bahwa kematian memutuskan segala-galanya, maka dia betul-betul akan semangat beramal sebelum datangnya kematian. Sehingga begitu datang kematian, dia sudah betul-betul siap memiliki kebaikan yang dia telah kumpulkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, sur'atut taubah. Dia akan cepat bertobat, segera bertobat. Dia tidak akan tunda-tunda bertobat. Karena dia tahu kematian datang mendadak, jangan sampai kematian lebih cepat datang dibandingkan dengan taubatnya. Jangan sampai dia mati sebelum bertobat. Maka begitu dia sadar tergelincir, maka dia tergerak untuk segera kembali kepada Allah SWT. Karena memang manusia itu atau anak Adam itu setakwa apapun bukan orang yang maksum. Pasti dia melakukan kesalahan sekecil apapun atau bahkan kesalahan yang mungkin kadang besar. Tapi wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau dia bertobat, at-ta'ib kama la dhanban lah. Orang bertobat itu kayak nggak punya dosa lagi. Yang ketiga, orang yang mereka suka mengingat kematian, Allah akan berikan qanaatul qalbi, hati yang qanaah. Rakus itu karena diantaranya bayangannya masih mau hidup 1000 tahun lagi. Sehingga rakus, dengan harta rakus. Tapi kalau dia selalu ingat kematian, maka dia akan qanaah dengan pemberian Allah SWT dan tidak rakus dengan dunia. Dia akan ambil dunia secukupnya untuk menyakseskan yakni akhirat dia. Al-mautu wal faisal baina hadid dar wa daril qarar. Maut itu adalah pemisah antara kampung dunia sekarang ini dengan kampung al-qarar, yaitu kampung akhirat yang akan tinggal kekal di situ. Wal fasil baina waqtil amal wal jaza'ali. Dan kematian itu adalah pemisah antara waktu dia beramal, yaitu kerja, nanam, sekarang kita kerja, amal, kerja yaitu tanam. Kemudian mati, setelah itu kita masuk ke darul jaza. Sekarang darul amal, kemudian kita mati, kita masuk ke darul jaza, kampung kita akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Wawal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaim. Dan kematian itu merupakan batas pemisah antara persiapan amal untuk menghadap Allah dan hari pertemuan dia untuk mendapatkan balasan dari amal dia. Fala majala ba'dau litaubah wal istighfar minas sayyiat. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat dan istighfar setelah kematian datang pada dia. Wala majala ba'dau lil istighfar minal hasanat. Dan tidak ada kesempatan lagi bagi dia setelah mati untuk memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Makanya selama orang itu Allah berikan kesempatan hidup, ucapannya selalu bangun tidur, apa doanya kawan? Doa bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa ilaihi nusyur. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan modal untuk kita menghadap Allah adalah waktu yang masih Allah berikan pada kita. Bisa untuk beramal,
masih ada kesempatan beramal, alhamdulillah. Allah masih hidupkan saya. Yang tadinya Allah matikan saya itu tidur. Yang artinya dengan waktu itu Allah masih memberikan kesempatan saya untuk menambah amal, memperbanyak amal, atau untuk memperbaiki amal yang tidak baik, atau mengganti amal-amal yang buruk, sehingga betul-betul kembali kepada Allah dengan persiapan amal yang bagus. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at." Dan tidak ada taubat bagi orang yang mereka beramal buruk. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang di antara mereka, baru dia mengatakan ini tubtul an. Sekarang saya bertobat, udah tutup. Pintu taubat terus akan dibuka Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu yughargir, sampai nyawa nyundul di tenggorokan, tinggal taksek, maka taubatnya tidak diterima Allah lagi. Fir'aun itu ketika tinggal taksek juga bertobat kepada Allah. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israel wa inni minal muslimin wa ana minal muslimin. Al-an Fir'aun mengatakan saat itu, aku beriman bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali yang diimani Bani Israel, yaitu Allah. Dan aku termasuk orang muslim, aku orang Islam. Tapi kata Allah, al-an, kok baru sekarang ya Fir'aun? Waqad asaita, dulu kami itu maksiat terus. Sudah tutup. Ditolak taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari ini muncul dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Maka taubat tidak ditutup, iman sudah nggak ada gunanya lagi. Dia tinggal yaitu masa-masa pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan. Sehingga orang yang mereka mengingat kematian, dia tidak akan terlambat bertobat. Dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma huwa mutrikun kullan nas la mahalah. Kemudian kematian ini pasti akan menjumpai manusia, menemui manusia. Dan ini tidak ada yang bisa menghalangi kematian tersebut dalam menjumpai manusia. Tidak ada yang bisa menolak datangnya kematian. Wa mulaqihim bila raib, dan akan bertemu tanpa ada keraguan. Sebagaimana Allah katakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah seandainya sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari dari kematian. Kalau Anda sakit, Anda berobat, Anda lapar, Anda makan, Anda haus, Anda minum, Anda kepanasan, Anda ngeyup, itu semuanya adalah bentuk lari dari kematian. Bagaimanapun Anda lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Wa qala ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyatah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian, walaupun kalian itu berlindung di benteng yang sangat kokoh, kematian tidak terhalang. Antum mau ndelik dimanapun, itu kematian akan datang saat datangnya ajal. Dan gak ada yang bisa menghalangi datangnya kematian, walaupun Anda jenderal besar, walaupun Anda dokter super spesialis, maka kematian datang, gak ada yang bisa menolak. Wa huwa ma'adzalika ya'ti lil anam faji'atan. Dan kematian itu bersama dengan, ya ini tidak bisa seorang pun bisa menolak kematian, kematian datangnya tiba-tiba. Sehingga kematian itu sifatnya pasti dan tiba-tiba. Enggak ada orang yang bisa memprediksi kepastian datangnya kematian. Ada orang yang sehat walafiat, enggak mikir mati sama sekali, tahu-tahu mati. Lagi tenas, linggih, langsung gelitak mati. Ada
pesan kopi ini dicungken, disodorkan wis mati wongi. Ada sepedaan gelidak langsung mati. Ada yang tidur bablas nggak bangun. Ada yang loro sampai puluhan tahun mati ngati jeleh. Kematian nggak ada yang tahu kapan datangnya, sehingga orang yang mereka senantiasa mengingat kematian akan selalu waspada setiap saat. Kalau dia akan maksiat, pengen mati, nek kowe maksiat terus mati pi, sehingga nggak jadi maksiat. Kalau dia pengen jelek beramal atau amalnya pengen liha-liha, nek kowe mati pi, amalmu masih amburadul kayak gini, akan semangat dia beramal. Sebagaimana Allah katakan, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya kepada mereka, maka tidak bisa diundur dan dimajukan barang sesaat pun. Fakam min insanin kharaja min baitihi yaqutu sayyaratahu faraja mahmulan alal akfan. Berapa banyak manusia yang mereka keluar dengan mobilnya, dia setir mobilnya, dan dia pulang sudah diangkut di atas kafan. Wakam min insanin qala li ahli. Berapa banyak orang yang mereka itu bilang kepada keluarganya, hayyuli ta'aman, siapkan untuk aku makan, sarapan atau makan siang atau makan malam. Famata walam yat'amhu, dia mati sebelum dia makan. Wakam min insanin labisa thawbahu. Berapa banyak orang mereka itu memakai pakaiannya, wasarra sirarahu, dan benikkan atau ngancingkan kancing bajunya, walam yafuka sirarati thawbi ilal ghasil, dan tidaklah melepas kancingnya kecuali orang yang memandikan. Artinya tidak melepaskan sendiri, dia udah mati, orang lain yang kemudian melepas bajunya. Fa fi dzikril maut, fa fi dzikril abdi lil maut manfaatun azimatun. Dalam mengingat kematian itu bagi seorang hamba ada manfaat yang sangat besar, ada faedah yang sangat besar. Fabidzalika tastaiqadhu al-qulub al-ghafilah. Mengingat kematian itu akan bisa menjadikan, membangunkan, menyadarkan hati yang lalai. Orang kadang-kadang waktu dia itu kaya raya, sehat walafiat, sugih blegedu, itu lalai total, lupa total dengan Allah dan dengan agamanya. Dulane di barbar, tukang mendem, kemudian main perempuan, kemudian ahlus syahwat. Begitu dia kerampokan dan hampir mati, bisa jadi titik balik buat dia untuk kemudian dia berubah. Atau melihat kejadian orang. Sehingga melihat kejadian orang yang mereka matinya mengerikan, dia kemudian ambil pelajaran, kemudian menggugah, yaitu menyadarkan hati dia yang lalai selama ini, lalu membuat dia kemudian titik balik untuk menjadi orang saleh karena melihat kasus kematian. Wah, kayak baru sudah mati. Padahal sekolahnya Masya Allah juara, A terus, komload, super komload, kayak terus sudah mati. Dia bayangkan, seandainya itu adalah dirinya. Belum sempat menikmati hasil belajarnya yang cucuran keringat itu, terus mati. Ada orang bangun rumah magrong-magrong, gede kayak istana, lagi harus tinggoni, terus mati. Orang yang mereka membayangkan mengambil pelajaran dari kematian seseorang akan bisa menjadi pelajaran besar, menggugah hatinya, menyadarkan hatinya. Ada orang emasnya bergudang-gudang, bertonton, ditumpuk-tumpuk kayak balok. Mati, terus emasnya kabeh ditinggal, nggak ikut. Itu akan membuat seorang hatinya bisa tersadar sehingga dia menjadi titik balik dia untuk betul-betul mempersiapkan baik-baik ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tahyal qulub al-maitah, dan menghidupkan hati yang mati. Hati yang tadinya enggak punya peduli dengan agama sama sekali,
maka kematian bisa membuat dia kemudian hatinya hidup. Hati yang hidup adalah hati yang respon menyambut seruan Allah, perhatian dengan agama. Ini hati yang hidup. Hati yang mati, hati yang sama sekali tidak peduli dengan agama Allah, yang tidak ada sambutan kepada Allah Ta'ala. Wa yusinu iqbal al-abdi ala Allah, dan akan membaguskan seorang hamba persiapannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul dengan mengingat kematian, dia akan betul-betul siapkan yang terbaik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tasulul ghaflah wal i'rad an taatillah, dan menghilangkan kelalaian dan berpalingnya orang-orang yang tadinya berpaling dan lalai dari Allah, mengantarkan dia untuk kembali kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah mengingat kematian. Qala Sa'id ibnu Jubair rahimahullah ta'ala, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Lau faraqa dzikrul maut qalbi khasyitu ayafsuda alayya qalbi. Kalau sampai hatiku itu berpisah dengan mengingat kematian, lalai mengingat kematian sebentar saja, itu aku khawatir akan merusak hatiku. Kelalaian hati mengingat kematian itu akan bisa merusak hati, karena kalau sudah lalai mati, itu dia akan tulul amal. Akan gini panjang angan-angan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattibaul hawa. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan itu, fayansal akhirah, membuat dia itu lupa dengan akhirat. Wa amma tibaul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu anil haq, akan membuat orang terhalang dari kebenaran. Orang kalau dia lupa, kalau dia panjang angan-angan, itu akan lupa akhirat. Atau lupa akhirat akan buat dia panjang angan-angan. Lupa mati, dia akan panjang angan-angan. Sehingga kalau panjang angan-angan sudah tenggelam dalam urusan dunia, nggak terkendali lagi. Orang yang mereka ittibaul hawa, terhalang dari kebenaran. Karena dia hanya nguber senangnya nafsu. Targetnya itu, nafsunya itu keturutan. Sehingga diingatkan itu nggak ada gunanya. Dia akan budek. Tahu nggak, ya kawan? Budek. Walaupun banyak orang mengingatkan itu budek. Nggak urus. Dia seperti nggak ada suara yang masuk. Dia akan memburu apa yang dia sedang, yaitu inginkan oleh nafsunya. Orang kejanan jadi pejabat. Sampai syirik-syirik dilakoni. Bid'ah-bid'ah ya diombyongi, maksiat-maksiat ya diguyupi. Karena ngimpi-ngimpi duduk di kursi. Kandani wong akeh mbudek. Dia sudah enggak urus lagi dengan nasihat. Karena yang dia sedang incer itu, yang membuat dia kemudian tergila-gila, dia urusannya adalah bisa yaitu berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu ittibaul hawa. Kemudian wala yazalul abdu bi khairin makana nadhiran li mauqifihi baina yadillahi yaumal qiyamah ba'da mamati wa masiruhu ba'dal mamat. Seorang hamba senantiasa akan dalam kebaikan selama dia nadhiran li mauqifihi, terus memperhatikan, membayangkan terus saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saatnya dia maksiat, ya fulan, nanti dia bayangkan ya fulan, ditanya Allah ya fulan, kamu waktu di situ sedang ngapain? Apa kamu nggak tahu itu adalah haram? Apa alasan kamu? Dia bayangkan gitu di hadapan Allah, itu akan membakar dia untuk kemudian bisa menghindar daripada kemaksiatan. Atau dia akan memacu dia pula untuk dia beramal saleh. Ketika dia membayangkan di hadapan Allah, bekal apa yang akan dia bawa, jawaban apa yang akan dia ungkapkan di hadapan Allah. Padahal Allah akan tanya itu dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai Allah tanya dengan beberapa hal pertanyaan. Dan bahkan Allah akan tanya dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Wala yus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setiap nikmat yang Allah berikan akan Allah tanya
maka ketika dia bayangkan itu di hadapan Allah dirinya, maka akan membuat dia terpacu untuk dia beramal. Qala Sufyan bin Uyainah ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, yaqulu Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, mathaltu nafsi fil jannah, aku membayang-bayangkan diriku di surga, atau aku memperumpamakan diriku ini sedang menikmati surga. Akulu thimaraha, aku makan buah-buahannya. Wa ashrabu min anhariha, aku minum telaganya, aku minum ini sungai-sungainya, sungai susu, sungai madu, sungai khamr. Wa u'aniqu abkaraha, dan aku peluk bidadari-bidadarinya, bernikmat-nikmat dengan bidadari, bersenang-senang dengan bidadari. Thumma masaltu nafsi finnar, lalu aku pun bayang-bayangkan diriku seakan aku di neraka. Akulu min zakumiha, aku makan zakum. Zakum itu, kata Nabi, seandainya satu tetes zakum, seandainya zakum itu menetes setetes saja ke dunia ini, akan merusak dunia dan kehidupannya. Kata Nabi, bagaimana kalau zakum itu menjadi makanannya ahlun nar? Wa ashrabu min sadidiha, aku bayangkan aku minum sodid, air nana. Air nana, dia bayangkan ketika sedang minum air nana. Kalau antum mau pengen nyoba-nyoba, kalau pas gusinya bosok, sehingga nanahnya itu sudah mentang-mentang mau jebrot gitu, disudet. Atau kalau nggak gitu ya udunen, pas udunen mentang-mentang udah mau jebrot gitu, disudet, terus diadai cangkir, disusrup. Kayak apa kira-kira rasanya nana? Bayangkan, dia membayangkan saat aku sedang membayangkan minum nana. Wa u'aliju salasiliha wa akhlalaha, dan aku sedang melepaskan rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Fakultu li nafsi, lalu aku katakan, ai nafsi, wahai jiwaku, ayu syai'in turidin, kamu apa yang kamu inginkan wahai jiwa? Qalat, jiwa pun mengatakan, uridu an uradda ila dunya, aku ingin dikembalikan ke dunia, fa'amal salihan, aku ingin beramal saleh. Itu angan-angannya ketika orang mereka sedang dalam suasana azab. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, maka dikatakan, qultu fa'anta fil umniyah, kamu hanya sedang di dalam angan-angan, belum real di neraka, belum real di surga. Fa'mali, maka beramalah kamu wahai jiwa. Beramalah sekarang. Sekarang Anda masih di dunia, belum terlambat. Kalau sudah mati Anda terlambat semuanya. Maka sekarang masih hidup, maka katanya beramalah kamu. Jangan nanti sampai angan-angannya terlambat. Angan-angannya sudah ditutup oleh Allah SWT, tinggal angan-angan saja. Qala rabbirji'un la'ali amalu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia biar aku beramal saleh yang aku dulu tinggalkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Rabb, undurkan kematianku barang sebentar biar aku sedekah dan aku pengen menjadi orang yang saleh. Tapi semuanya itu kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya omongan lisannya saja. Dia sekarang tinggal silakan rasakan menikmati alam barzakh sampai nanti dia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan ketika dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Faqul laha aidan, katakan pula juga kepada jiwa Anda, ya nafs, wahai jiwa, in ana mittu faman dalladhi yusalli anni ba'dal maut. Wahai jiwa, kalau aku mati, lalu siapa pula yang akan menyolatkan engkau setelah kematianmu? Wa man yasumu anni, siapa yang akan berpuasa ini dariku? Wa man yatubu anni min dunubi wa tafriti, dan siapa yang akan bisa mentaubati tentang dosa dan kekuranganku? Ini ikhwan yang beliau sampaikan
yakni bab yang ketujuh, di antara kaidah untuk tazkiyatun nafas itu adalah banyak-banyak mengingat kematian dan membayangkan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membuat orang terpacu untuk beramal saleh, artinya berhias dan menumbuhkan, mengembangkan kebaikan-kebaikannya, dan akan terpacu tenaga kuat untuk menghindar dari maksiat, karena dia bayangkan saatnya dia mati dalam keadaan maksiat, atau dia dituntut Allah dengan kemaksiatnya saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan enggak? Bagaimana cara menasihati teman yang keras kepala terhadap perintah Allah, kayak Abu Jahal? Keras kepala terhadap perintah Allah, ya ingatkan bahwa dia itu pasti akan mati, akan menghadap Allah. Apa yang akan dia kira-kira ini jawabkan di hadapan Allah kalau dia ditanya tentang kehidupannya? Ya, keras kepala banyak sebabnya. Bisa sebab sombong, angkuh. Bisa sebab karena dia maksiat, hatinya mengeras sehingga nggak peduli dengan nasihat-nasihat. Ya, diingatkan hal-hal yang bisa yaitu membuat dia berpikir sehingga dia merenung tentang keadaannya, yang mudah-mudahan yang begitu dia akan bisa melunak dan kemudian bisa yaitu berbenah diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihatkan hal-hal yang menyentuh hatinya. Ini qaulan baligha. Sampaikan kepada dia perkataan yang nandes. Perkataan yang nandes. Sehingga perkataan itu akan betul berkesan di hati dia. Cari perkataan yang kira-kira nasihat yang kira-kira bisa membuat dia nandes di hati dia. Anak korban di masjid dekat rumah, ternyata Idul Adha tidak ikut pemerintah. Penyembelihan dilakukan tanggal 9 Juli. Jika anak Idul Adha ikut pemerintahan 10, apakah korban yang disembelih di tanggal 9 Juli panitia masjid tersebut tetap sah buat anak? Kalau kambing, kalau korbannya kambing milik sendiri atau sapi milik sendiri, ya ditahan. Nyembelihnya saya besok kalau udah habis sholat. Karena milik kita. Yang repot itu kalau urunan. Separuh tanggal 1, separuh minggu. Kepiye. Ya, dirembuk. Kalau orangnya pengen baik hati, artinya itu pengen gak jadi rame-rame, ya sudah. Ya mestinya yang hari Sabtu ngalah, disembelihnya hari ini Ahad. Ya, kalau umpamanya diputuskan dia nyembelih hari tanggal 9 Juli, kalau itu urunan, ya kalau bisa dicabut untuk digamblokkan yang bisa disembelih hari Ahad. Intinya dinego, bagaimana nego dengan yang punya atau yang panitianya, supaya yang sholat hari Ahad, mbok ya diberi kesempatan korbannya tetap disembelih di hari Ahad. Walaupun harus maunya golek jagal dewe, ya nggak apa-apa. Dia cari jagal sendiri nggak apa-apa. Yang penting kan hanya paling tambah duit aja gitu. Wallahu a'lam shawab. Intinya nego sama panitia. Antum sampaikan. Dalam kaidah ke-6, menutup pintu dari potensi yang dapat menggagalkan seorang dari proses menuju tazkiyatun nafas dalam perjalanannya, seringkali setelah pintu-pintu kita tutup, kadang terfikir untuk membuka kembali pintu tersebut dan nanti akan ditutup kembali. Bagaimana menghindarkan diri dari situasi ini sehingga proyek tazkiyatun nafas tetap berjalan lancar. Itu namanya ya setan, bisikan setan. Akan terus antum dikuntit setan itu sampai mati. Setan tidak akan membiarkan. Antum udah lewati, setan ngiasi. Alah kok piye ora mbok buka. Isine enak-enak loh. Isine api-api, menarik-menarik. Itu namanya setan akan menggoda, membisikkan. Yuwaswisu fis sudur. Ya ini yuwaswis, dia akan memberikan was-was
membisikkan ke dalam hati Anda, maka kita diperintahkan untuk ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu nyelinap. Kalau antum lupa dzikir kepada Allah, setan akan nancapkan belalainya atau dia nyelinap. Kalau antum ingat, dia akan narik lagi, akan lenyap, menghilang. Maka berlindung kepada Allah, caranya berlindung kepada Allah supaya menutup atau supaya menghilangkan bisikan-bisikan itu. Jelas, antum lewati pintu pertama, ada tawaran nggak dibuka, jalan lagi, setan akan nguntit terus, akan datangi lagi, akan bisikkan lagi untuk membuka pintu-pintu maksiat. Ini akan terus akan jalan. Makanya terus minta pelindungan kepada Allah, menguatkan hati kita, dan bagaimana kita betul-betul bisikan-bisikan itu kita tidak hiraukan. Karena bisikan kalau disambut itu akan langkah yang kedua, disusun langkah ketiga, keempat. Semua itu berasal dari bisikan. Dari bisikan terus jadi kemauan, terus jadi azam, kayak ini bulat tekadnya, jadi action, itu asalnya dari bisikan. Makanya kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari waswis syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Apakah muslim yang tidak mengingat terhadap kematian termasuk golongan orang yang sombong? Kalau tidak mengingat kematian menghasilkan dia tidak beribadah kepada Allah, ya sombong. Orang yang tidak beribadah kepada Allah itu mau dia tampil sombong atau tidak sombong kepada manusia, dia sudah sombong. Kalau dia tidak beribadah dan sombong dengan manusia, sombongnya kuadrat. Sombongnya kuadrat, kayak orang isbal. Orang isbal itu dia sombong gak sombong itu udah sombong duluan. Sombong dengan syariat Allah. Kalau dia isbal dan sombong dengan orang, sombongnya kuadrat. Demikian semoga bermanfaat ya kawan. Kita tukang sekian. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi kajian bersama Ustadz Afif Abdul Wadud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita kami ucapkan syukran jazakallahu